Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa saling mengingatkan di antara kita bersama. Tadi subuh kita mendengar salah satu di antara lafaz-lafaz adzan adalah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Terlepas dari perbedaan para ulama bahwa adzan itu untuk salat subuh itu ada dua. Hukum asal setiap waktu salat adzannya itu satu. Waktu maghrib ya azannya satu. Azan yang kita kenal pada umumnya. Ya walaupun iqamah diitlakan juga dia adalah adzan, tapi adzan yang lebih ringkas daripada adzan yang ini. Hanya saja kenapa adzan subuh itu dua kali? Itu dua kali. Rasulullah SAW menjawab, Inna Bilal yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu adzan pada malam hari. Baru Nabi SAW melanjutkan fakulu washrobu, maka makan dan minumlah. Berarti ini tentunya sebelum terbit fajar. Maka patokan untuk adzan pertama itu sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka itu adalah adzan subuh dan tidak boleh ada adzan lagi berikutnya. Jadi adzan setelah fajar terbit cuma satu kali, sudah nggak boleh ada dua kali. Berdasarkan sabda Nabi SAW ini, hatta yu'adzina Abdullah ibni Umi Maktum, sampai adzan Abdullah ibni Umi Maktum, seorang yang dorir, yang buta. Dan muadzin Rasulullah SAW itu ada tiga. Di Mekah Bilal dengan Abdullah ibnu Umi Maktum belum adzan. Jadi Bilal dengan Abdullah ibnu Umi Maktum ini di mana? Madinah. Di Mekah siapa yang tahu? Yang tukang azan Nabi SAW. Dan itulah azannya yang diulang 4 kali itu, yang syahadatain diulang tambah 2 kali, jadi masing-masing ada 4. Yang itu mazhab Syafi'i itu azannya itu, nggak ada azan yang lain. Jadi seharusnya yang kita dengar di Indonesia itu bukan azan mazhab Syafi'i, itu azannya mazhab Hanabilah dengan Malikiyah. Katanya mazhab Syafi'i, jadi tidak konsisten. Itu salah satu contoh. Nah, siapa yang tahu yang muadzin Rasulullah SAW di kota Makkah? Namanya Ibnu Abi Mahdhuro. Jadi ada 3 ya. Ibnu Abi Mahdhuro di Makkah. Ketika di Madinah sudah nggak ada lagi. Yang ditunjuk adzan adalah Bilal bin Abi Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, sekarang panggilan as-salatu khairum minan naum tadi, apakah di adzan pertama ataukah di adzan kedua yang sudah di Madinah? Adzan pertama atau adzan kedua? Pertama. Ternyata pendapat yang kuat itu adalah adzan yang kedua. Karena Rasulullah SAW menjawab di dalam sebuah hadis, itu salah pengertian, salah pemahaman. Idza adanta bisubhil ula. Dalam hadis, jika kalian telah adzan pada subuh yang pertama. Subuh yang pertama itu maksudnya bukan adzan yang pertama yang sebelum fajar. Karena yang dimaksud sholat subuh yaitu pasti sudah masuk fajar. Maka yang pendapat yang terkuat as-sholatu khairum minan naum itu adalah sudah masuk waktu subuh. Jadi itu adzan yang kedua. Jadi sebenarnya ada adzan pertama itu untuk apa tadi? Untuk sahur. Dan juga untuk apa? Supaya yang sholat malam boleh berhenti, ini sudah waktu sahur. Dan yang belum bangun segera bangun, karena kan tidur ada yang membuat manusia lalai, di antara tidur sampai tidak sadar sama sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas dan hikmahnya agung mensyariatkan ada dua adzan. Nah, adzan yang pertama hukumnya apa? Sunnah. Jadi bukan wajib. Jadi jangan sampai kita datang di masjid, ini kok nggak ada adzan pertama, itu hukumnya sunnah. Tapi adzan yang kedua
itu hukumnya wajib. Dan azan kedua itulah pendapat terkuat itu as-sholatu khairum minan naum. Walaupun kita menurut logika kita kan ini waktu-waktu orang tidur nggak sholat malam, jadi as-sholatu khairum minan naum. Tidak, karena kebanyakan orang lalai daripada sholat subuh, dan itu adalah fitnah yang besar, paling susah dikerjakan oleh orang-orang yang terjadi sifat kemunafikan, sehingga untuk membangunkannya Rasulullah SAW dengan syariatnya yang mulia mewajibkan untuk mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau kita melihat perbandingan, kok lebih baik sholat daripada tidur? Memang tidak lebih baik. Memang sholat jauh lebih baik. Kenapa nggak dipilih as-sholatu khairu minal amal? Ini kan jelas ya, sholat itu lebih baik daripada bekerja. Kenapa harus tidur? Karena tidak bisa diperbandingkan, tetapi manusia pada saat itu kebanyakannya adalah tidur, sehingga untuk membangunkannya dipakailah as-sholatu khairum minan naum. Bukankah orang ketika dengar azan-azan yang lain, Allahu Akbar, lafaz yang lain juga akan terbangun? Tapi untuk menitik beratkan bahwa ini waktu sholat, lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Dan manusia pada saat itu kebanyakannya, hampir mayoritas adalah dalam keadaan tidur. Makanya diperbandingkan, sholat itu lebih baik daripada tidur. Padahal memang tidak sama levelnya. Sebagaimana permisalan, dunia itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya dengan satu sayap ekor nyamuk. Tapi kok dibandingkan? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa dibandingkan? Padahal memang jauh sekali. Surganya luar biasa, rahmat di dunia cuma 1, di akhirat 99. Tak terbetik, tak terdengar, tak terlihat keindahan akhirat dibandingkan dengan di dunia. Karena manusia pada saat itu tinggal di mana? Tinggal di dunia. Dan untuk menitik beratkan itu, maka akhirat diperbandingkan, akhirat lebih baik daripada dunia. Begitu pula sekarang, sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena kebanyakan manusia adalah tidur pada saat itu. Jadi langsung diperbandingkan, intinya apa? To the point langsung. Karena kalau tidak cocok, tidak hikmah ketika misalkan panggilan azan, as-sholatu khairum minal amal. Sholat lebih baik daripada amal. Tidak cocok karena pada saat itu manusia kebanyakan tidur. Nah, sekarang kenapa sholat lebih baik daripada tidur? Di sini di antara para ahli ilmu menyebutkan ada 4 hal. Yang pertama, li'anna naum istijabatun lida'in nafs. Karena tidur adalah panggilan jiwa. Karena kalau sudah ngantuk, obat ngantuk apalah? Tidur. Wassalah istijabatun lida'illah. Sementara sholatlah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, li'anna naum mautun. Karena sesungguhnya tidur itu adalah maut, kematian. Dia adalah kematian kecil. Sebagaimana ketika kita bangun dari tidur ada doa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, setelah kita mati, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita dikembalikan. Maka wassalatu hayatun, sementara salat adalah kehidupan. Karena salat adalah pergerakan dari takbiratul ihram sampai salam, dan semua adalah kehidupan. Ketika orang sholat kemudian tidur, batal sholatnya, tidak dianggap sholat. Harus bergerak, harus hidup, harus fokus, harus khusyuk. Itu sholat kenapa lebih baik daripada tidur. Poin yang ketiga disebutkan ulama, li'anna naum rohatun lil badan. Karena tidur itu adalah istirahatnya badan. Wassalah rohatun lil ruh. Sementara sholat istirahatnya apa? Untuk ruh. Walaupun datang riwayat dari Nabi SAW, sholat juga itu istirahat sebenarnya untuk badan. Ketika para sahabat sedang sibuk-sibuk bekerja, sedang sibuk-sibuk dengan aktivitas persiapan perang, membangun parit misalkan, parit apa itu? Honda. Kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bisolah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan apa? Sholat.
dengan salat. Dan poin yang terakhir disebutkan oleh ahli ilmu, li'annal mu'mina wal kafira yashtarikani fi naum. Karena orang mukmin, orang beriman dan orang kafir sama-sama tidur. Wa amma shalah la yusalli illal mu'min. Adapun untuk salat tidak ada yang salat kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Dan sangat mencerahkan ketika as-salatu khairu minan naum ini hanya disebutkan di waktu fajar. Karena kenapa? Karena di fajar itu ada kewajiban siapa yang melaksanakannya maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Salat apa itu? Salat subuh. Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Makanya dulu As-Saqafi, siapa yang pembunuh banyak kaum muslimin dari raja? Hajjaj Yusuf As-Saqafi itu pernah ada didatangkan pada beliau, ada berselisih, bersengketa. Nah raja ini atau panglima perang ini nggak mau urus, yang penting kalau sudah bersalah ya sudah dipenggal aja. Kemudian sudah mau dipenggal, ditanya dulu oleh pembantu yang menggal, apakah kamu sholat subuh? Dia tertawa. Mana mungkin seorang mukmin nggak sholat subuh? Kalau begitu sudah nggak jadi dipenggal. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak memenggalnya? Bagaimana mungkin saya memenggal orang yang dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala? Enggak jadi, gara-gara apa? Salat subuh. Bukan berarti kalau begitu saya salat subuh saja. Yang lain enggak. Tentu ini salah karena kewajiban adalah salat 5 waktu. Nah, sekarang di waktu subuh fajar ini ya, as-salatu khairu minan naum, sunnahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sunnah apa itu? Sunnah fajar. Khairu minad dunya wa ma fiha. Kemudian bacaan Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'anal fajri innahu kana inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi kewajibannya, kemudian sunnahnya, dan apa? Dan bacaan Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Dan yang terakhir, waktu di waktu subuh adalah apa? Barokah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriya, dan itu dimulai dari sejak terbit fajar. Dan ini diantara rahasia kenapa sampai syariat adzan untuk sholat subuh ada perkataan as-salatu khairu minan naum, sementara sholat-sholat yang lain tidak ada perbandingan as-salatu khairum minal amal. Karena di waktu lain kan bekerja, tapi nggak ada. Bahkan biasanya asar kan ada orang baru bangun tidur siang, tidak ada as-salatu khairum minan naum, karena nggak semua itu tidur siang, berbeda dengan waktu subuh yang mayoritas manusia tidur. Inilah diantara rahasia kenapa sholat itu lebih baik daripada tidur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Barakallahu fikum untuk memulai antum merapat pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.